sekarang adalah mencoba untuk melihat secara baik dan nantinya mendengar secara apa yang akan menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tentu kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan terikat dengan kumpulan tradisi yang selama ini bisa merugikan banyak pihak. Kita berharap mereka jadi melakukan kegiatan apa yang kita sebut dengan judicial activism. Dalam arti bahwa mereka harus melakukan pembangunan hukum. Sebab dalam permohonan kami misalnya, kami sudah tunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa negeri sama, baik di negara yang menganut sistem hukum pemilu ataupun seperti kita, civil law, mereka sudah memutuskan perkara-perkara perselisihan tentang hasil pemilu. Yang mereka sampaikan adalah mengajar, nggak bisa tuh. Balik lagi, ngajar les. maka itu akan menjadi alasan untuk menggunakan pemilihan presiden itu. Sebab mereka mengatakan bahwa kejahatan sekecil apapun itu tetap adalah kejahatan. Dan ini saya kira yang tidak bisa kita tolerir. Dan ini juga yang menjadi alasan kami mengapa Nggak tahu sih, datang ke Mahkamah mencari di mana. Kita ingin mengingatkan kepada bangsa ini tidak boleh kita mentolerir keburukan, apalagi kalau keburukan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok, terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti baru. Sebab saya kira sejak kita merdeka, dinasti itu tidak boleh dibangun kecuali untuk kerajaan-kerajaan. Kita, saya kira terutama sejak 1998, demokrasi sudah dikembangkan secara baik dan ini berkembang. Akan tetapi nampaknya sekarang di akhir ini hampir ke tahun ke-25 dari proses sejak reformasi itu, ini mau ditutup, mau diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam jangka pendek. Saudara-saudara, saya cuma sedikit akan menyampaikan apa yang saya dengar dari pernyataan-pernyataan menteri, 4 orang menteri pada dari pimpinan dan juga dari DKPP. Satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nalar kita, mereka mengemukakan ada pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden, dan itu di luar yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Bahkan program dari Kementerian Sosial. Bahkan Ibu Menteri Sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau sebagai Menteri Sosial terhadap pembagian bansos atau apapun namanya yang dilakukan oleh Presiden secara langsung. Apalagi pembagian yang dilakukan oleh Presiden itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan oleh APBN dalam programnya Menteri, tetapi ini berdasarkan satu Kepres 125 tahun 2022 yang Kepres itu dibikin sendiri oleh Presiden. Ya, kita nggak tahu argumen awalnya ini untuk apa, meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan itu adalah untuk mengatasi El Nino. Ya. El Nino itu kan sudah, kalau seperti ahli-ahli yang sudah kami hadirkan kemarin, November tahun lalu itu sudah selesai. Mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panen, tidak perlu dilakukan setiap bulan pembayaran terhadap bansos terkait dengan El Nino ini. Kemudian saudara-saudara, khusus terhadap bansos, dalam praktek yang terjadi selama ini dan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam waktu setiap 3 bulan. Ya. Tidak seperti yang terjadi sekarang, itu dilakukan setiap bulan, sejak bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Apa maknanya ini bagi kita? Bagi kita yang berakal sehat, mestinya kita katakan bahwa ini mencederai akal sehat kita
kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses pilpres dan pemilihan-pemilihan yang lain. Saudara-saudara, saya kira ada satu hal lagi yang saya kira yang patut kita catat, bahwa ada penyimpangan berdasarkan Perpres 125 itu, di mana tidak ada keterlibatan Kementerian Sosial di dalam hal pembagiannya. Ini apa maknanya? Tentu kita ya, nalar sehat kita akan mengatakan bahwa Ibu Menteri ini tidak ingin dilibatkan, ya, karena ini barangkali bisa saja argumentasinya atau paling tidak asumsi saya bahwa kalau Ibu Menteri ini tahu dan terlibat, berarti bansos itu juga mesti dibagi untuk kepentingan partainya Ibu Menteri atau siapa yang didukung oleh Ibu Menteri. Nah, sementara sekarang kalau dari kemarin saksi-saksi kami mengatakan bahwa di Jawa Tengah itu ada 7 kali atau 10 kali Presiden membagi-bagi bansos. Bahkan saudara-saudara, saya ingat betul ada tulisan yang mengatakan bahwa selesai bagi-bagi bansos itu Bapak Presiden minum kelapa muda, ya, di Magelang bersama dengan Cawapres. Begitu juga Pak Menteri, 2 orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari Bapak Presiden. Ini kan personifikasi bansos yang tidak seharusnya dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu kan aset milik negara. Itu milik kita, kita bayar pajak. Ya, dari pembayaran pajak kita itu diberikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, ya mungkin ya, saya berharap bahwa mari kita berdoa bersama-sama nanti di dalam hati kita, mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim, mereka dijauhkan dari rasa takut. Misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkarakan. Karena selama ini kita dengar dan kita tahu cukup banyak orang yang disandra dengan perkara, ya, sehingga berpihak kepada pihak tertentu. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, nanti ada Saudara Henry juga, mungkin Saudara Yanwar. Saya hanya ingin menambahkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Magdirisma. Tentu kita berterima kasih untuk semua presentasi yang diberikan oleh keempat menteri. Menteri Erlangga, Menteri Menko, ya, Erlangga, Menko PMK, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Risma. Kalau mendengarkan semua penjelasan keempat menteri itu, saya bisa mengatakan so far so good. Baik itu mengenai BLT, mengenai El Nino, keluarga harapan dan lain-lain. Tapi itu yang official, yang resmi diberikan di depan menteri. Saya bertanya dalam hati saya, karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak semua jawaban diberikan oleh keempat menteri. Jadi ini yang buat saya menjadi isu. Sebab saya ini dulu wartawan. Ketika saya datang ke Jakarta, saya diajari oleh almarhum Muhtar Lubis yang mengatakan, jangan hanya membaca apa yang ditulis, bacalah apa yang tidak ditulis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't read what is printed, read what is between the lines. Di antara yang ditulis itu yang kita mesti baca. Nah, itu yang kita tidak dapat pada hari ini. Apa di balik itu? Ya. Jadi saudara-saudara, tadi Kemenko PMK bicara mengenai negatif externality, ya, hal-hal yang negatif, ya, dari hal-hal eksternal yang negatif, ya. Nah, dia dong tidak ada, baik itu yang disengaja maupun yang tidak bisa dihindarkan. Jadi semua program bansos itu semua jalan seperti yang direncanakan. Tapi kan kita tidak segampang itu untuk, ya. Karena kita melihat kalau kita membaca dan mendengar video yang beredar, itu
Menteri Menko Erlangga tadi mengatakan semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Presiden dalam menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, apakah ada pesan-pesan atau hal-hal yang aneh? Dia bilang nggak ada sama sekali. Tapi kan dalam memori kolektif kita sebagai anak bangsa, memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang. Kita melihat Menko Erlangga membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Nah, oleh sebab itu mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama, mengatakan bansos itu dari Jokowi, dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Gibran. Nah, itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan. Itu rekam jejak digital yang Anda akan selalu simpan, baik di laptop, di handphone, maupun di back mind kita semua. Jadi saudara-saudara, ini nggak akan pernah selesai. Penjelasan ini tentu membantu, tapi juga tidak membantu, karena tetap menyisakan banyak pertanyaan di hati kita. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin menjelaskan itu, karena buat saya politisasi bansos itu tidak selesai. Itu tetap ada dan harus dijelaskan secara tuntas, dan kita mesti melakukan perbaikan-perbaikan supaya tahun-tahun yang akan datang politisasi bansos itu tidak terjadi lagi seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ya, tinggal sekarang kita menunggu putusan MK yang akan dibuat tanggal 22 April yang akan datang. Apakah putusan MK itu akan membuat demokrasi, konstitusi, dan supremasi hukum ditegakkan? Apakah kejujuran, keadilan, pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu akan dihormati? Apakah kedaulatan rakyat akan dihormati? Ini yang kita tunggu dari MK. Saya tahu bahwa MK pasti mendapat tekanan, langsung atau tidak langsung. MK tidak hidup dalam ruang isolasi, tapi saya ingin memelihara optimisme. Saya ingin kita percaya bahwa sikap negarawan, sikap pengawan hukum, ya, dari hakim-hakim MK itu akan tetap ada, dan mereka punya komitmen untuk bangsa ini. Komitmen Kayak ngirim dulu ya. ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini bukan persoalan Ganjar atau Mahfud. Ini bukan persoalan Magdir Ismail, Henry, saya, atau Pak Anwar. Ini persoalan demokrasi. Ini hak yang paling hakiki yang kita miliki sebagai anak bangsa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa subversi kedaulatan suara yang kita punya, kedaulatan suara anak-anak bangsa. Jadi saya hanya ingin ya memelihara optimisme itu, semoga kawan-kawan juga memelihara optimisme itu. Kita menunggu tanggal 22, ya. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita sebagai bangsa. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin Henry atau Pak Yanwar silakan. Terima kasih sudah sampaikan oleh Pak Mutin kemarin saya cukup, jadi saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Magdir, Bang Mulya, teman-teman wartawan. Kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana dan mendengar bagaimana para menteri memberikan keterangan, tetapi itu terbatas pada regulasi. Kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata, pasti dibuat sangat bagus, pasti dibuat sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tetapi keterangan para menteri tadi tentu saja berbeda dengan keterangan para saksi yang pernah kami hadirkan. Bagaimana di Sumatera Utara, di Medan, pembagian bansos begitu masif. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, pembagian beras bansos dengan karung bertuliskan Bulog, Badan Pangan Nasional, kemudian di situ ada stiker Prabowo Gibran. Nah, itu semua tentu berbeda, kontradiktif dengan keterangan para menteri, ya. Satu itu, yang kedua, kami ingin memberikan satu catatan. Apabila Mahkamah
Konstitusi dalam memutuskan perkara permohonan kami, permohonan 01 itu tidak membaca keadilan, tidak membaca kebenaran-kebenaran yang diterangkan oleh para saksi, maka akan menjadi presiden dalam pilkada yang tahapannya pada bulan Mei sampai pelaksanaannya November nanti. Bukan tidak mungkin pilkada nanti kita akan menemui pola-pola yang sama, kita akan menemui cara-cara yang sama seperti yang dilakukan dalam pilpres ini. Jadi kawan-kawan, kita berharap Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang bukan saja adil bagi urusan pilpres, tapi menjadi pegangan buat pilkada 2024 nanti. Terima kasih. Selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakannya. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Semangat ya. Ya, ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Muhaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Sebelum ke Bang Refli dan Bang Yani serta rekan-rekan, Presiden ini sebetulnya karena dalilnya bertumpu di sini, jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang hal yang menarik untuk digarisbawahi bahwa Menteri Sosial ya, menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura, tidak ada yang dalam bentuk barang beras, itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick off-nya bisa di mulai awal bulan Januari. Di bulan Januari, karena pertimbangan dari Mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Muhaimin ini adalah adanya ketimpangan ketika pencairan selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer ya, pencairan dalam bentuk natura, itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan di bulan Januari 2024 jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023 di bulan yang sama hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022 3,5 T. Ada kepentingan apa yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Nah, kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra, tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis. Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari titik terjunnya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga negara miskin, warga masyarakat yang miskin. Terakhir, yang highlight yang terakhir berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabowo Gibran dan penetapan sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang kami dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan
diskualifikasi. Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Itu beberapa hal, kemudian selanjutnya diperdalam oleh Ahmad Yani dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya, sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas, bersemangat betul kami, ya kan? Dan tidak nampak kan tanda-tanda kelemasan seperti itu, bagaimana tadi dikemukakan seperti itu. Oke sih ya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini ada hal-hal yang menurut saya kunci pokok persoalan inti dari gugatan yang kami ajukan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli maupun argumentasi kami dalam posita, ya kan, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba, ya kan, diperdalam oleh Yang Mulia. Saya kira 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam, dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali, pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis ini menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan, tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu. Tidak menjawab pokok persoalannya sesungguhnya, dan tidak juga sesungguhnya membantah dalil kami seperti itu. Contoh, tadi sudah dikemukakan menyangkut masalah bansos. Itu masalah bansos ini. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi oleh kita bahwa tidak ada korelasinya dengan argumen sebelumnya yang disebut El Nino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada El Nino, tapi memitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak El Nino dan mitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya, apakah yang dilakukan, ya kan, dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan porsi atau tugas dan fungsi sebagaimana ditanya oleh Pak Arief. Saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Bagaimana bisa Pak Muhajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat itu membagi-bagikan sembako itu sendiri dalam konteks porsi dia itu sendiri, kan koordinasi, ya kan, sinkronisasi, dan dia langsung masuk hal-hal yang bersifat praktis, tidak memberikan jawaban yang akurat dan tegas. Itu juga Pak Erlangga tidak memberikan jawaban yang tegas, bahkan terkesan apologia, ya kan. Kalau ditanya apa hubungannya dan masalah kepartaiannya, dia menjawab ya yang jelas kantongnya bukan kantong warna kuning. Saya kira ini cara, ya kan, adalah cara debat ya yang itu dari sejak dulu untuk menghindar. Itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti, pokok persoalan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik saya kira, kalau memang korelasinya untuk mitigasi, Pak Erlangga menyatakan kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu dalam rangka untuk stabilisasi harga. Bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga? Faktanya, nah ini fakta. Pada waktu yang telah disebutkan untuk stabilisasi harga, sebagaimana ahli kami menyebutkan, justru dalam sejarah publik ini harga beras melambung tinggi seperti itu. Jadi ini kontras apa yang diomongkan tadi, terjadi anomali. Pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga, pada kenyataannya harga melambung tinggi sepanjang ada sejarah Republik Indonesia ini. Juga dia tidak bisa menjawab juga. Dia menjawab hanya sekilas, ya kita kalau tidak cukup, ya kan
berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita karena El Nino itu. Kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak. Ahli kami ya menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton, tapi adalah di 6 juta ton, tapi yang diimpor hampir mendekati 3 juta ton, 3,6. Nah, 3,06. Artinya ada selisih yang cukup banyak yang itu tidak dijawab. Kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga, harusnya logisnya harga tidak naik sampai begitu tinggi. Nah, itu yang menurut saya tidak dijawab. Kali Ibu Risma saya kira mengkonfirmasi. Inilah menyangkut tata kelola pemerintahan kita. Kan seharusnya ada kementerian-kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Tapi Ibu Risma menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya natural, langsung transfer. Ini apa artinya? Tidak ketemu, tidak ada media, tidak ada ketemu, dan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu hakim. Apakah ini dalam rangka untuk show sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Arif ya, Pak Jus Arif ya? Apakah pemberian-pemberian yang sekarang ini yang selalu dipublikasi itu dalam rangka untuk kepentingan elektoral? Tidak juga dijawab dengan tuntas seperti itu. Nah, yang terakhir saya kira yang saya ingin sampaikan dalam konteks keterangan tadi di KPP. Di KPP ini kan kita sama-sama kita sudah dapat putusan di KPP. Kita sudah baca putusan di KPP dan kita sudah menghadirkan juga pihak yang terlibat dalam proses di KPP itu sendiri. Memang ketua di KPP tidak menjawab secara tegas karena ini terangkut masalah etik dia. Tapi ada clue yang dikasih, ada kata kunci yang dikemukakan oleh ketua di KPP itu. Ini jelas-jelas ada ketidakpatuhan terhadap proses yang ada, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya ya kan ditindaklanjuti, tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, itulah yang disebut adalah tidak melaksanakan tugas dan pokok KPU itu dengan bersandarkan pada nilai-nilai dan aturan dari KPU itu sendiri. Nah, ada yang lebih penting lagi, tak kalah dikejar pendalaman, kalau tidak salah Hakim Yusak ya, Daniel ya, yang menyatakan sudah ada perubahan baru berdasarkan peraturan juga. Setiap aturan-aturan KPU itu wajib yang namanya dikonsultasikan dan diundangkan. Nah, ini yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh Mahkamah wajib ditindaklanjutkan, wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan. Di persidangan di KPP yang kita dapat tidak disampaikan di sini putusan itu bahwa proses itu tidak dilalui oleh KPU. Oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir. Ditanya kenapa dia terakhir terus kan? Dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan itu. Menurut kami itu yang menurut kita kalau sudah terakhir berarti sudah tidak ada terakhir lagi. Harusnya kan apa kata hakim, kenapa nggak dibuang saja ya kan, apa bahasa hakim tadi dilepaskan apa dibuang, kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara konkret. Nah, akhirnya secara menyeluruh dari persidangan awal, dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari bukti-bukti, tinggal nanti memang menurut saya yang mulia memberikan kesempatan juga pada kami. Belum pernah ada juga kan terobosan juga ini. Ini menunjukkan bahwa peradilan ini tidak hanya peradilan kuantitatif, sebagaimana didalilkan hanya mengukur pencetak hasil. Buktinya kita bisa juga memberikan penilaian, respon terhadap beberapa keterangan oleh Menteri ini dalam kesimpulan kami. Seolah akan kami rumuskan, ya kan, kesimpulan ini dan menjadi lebih tajam lagi, sebagaimana yang telah kami ajukan dalam permohonan kami. Dan insya Allah kami yakin betul ini memang Jumat yang berkah. Mudah-mudahan persoalan permohonan kami insya Allah dijawab dan dikabulkan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau nyanyi lama lagi saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jangan. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga
masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Oke. Saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02. Kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kalau begitu, ingat nggak, waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juni 2009 dan kemudian presnya 8 Juli 2009, bayangkan. Putaran pertama memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April, jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut, kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan, yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke? Dan itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, dan itu putusan 2004 hingga 2019. Kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan, itu soal lain. Kenapa? Karena permohonan terdahulu itu tidak convincing, tidak meyakinkan. Nah, permohonan ini insya Allah sangat meyakinkan, ya. Karena itu kami yakin bahwa bisa untuk dikabulkan. Insya Allah, amin. Amin. Kalau wartawan ada yang mengaminkan langsung 100% ini, ya kan? Nah, ya, semua ahli yang diajukan pihak terkait berusaha mengatakan, Mahkamah Konstitusi, Anda cuma hitungan-hitungan saja. Tapi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah batal dengan putusan terdahulu dan batal dengan pernyataan Hakim Konstitusi sendiri. Oke. Dalil pertama, ya, saya tidak akan mengumpulkan 11 dalil, cuma 3-4 dalil saja. Dalil pertama, bahwa penetapan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto, calon wakil Presiden Prabowo Subianto, itu menurut kami bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Melanggar hukum, artinya melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar juga konstitusi, melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil, serta KPU yang harusnya mandiri. Ada dua hal di sini sekaligus menjawab dalil kedua, yaitu sudah expressis verbis bahwa memang ada pelanggaran Program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta, dan diperkuat dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengatakan putusan MK itu ada yang self-executing dan non-self-executing. Self-executing itu adalah langsung bisa diterapkan tanpa diperlukan adanya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan peraturan pelaksana
pelaksana, tapi ada non self executing, dan kami yakin yang dimaksud yang mulia Ahli Hidayat non self executing itu adalah termasuk putusan MK nomor 90 yang itu pun kontroversial, yang itu pun yang kata Yusri kontroversial, yang katanya harus diubah, ada penyelundupan hukum, tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKPU-nya karena waktu tinggal 4 hari lagi, dan bagaimana konsultasi dengan DPR karena DPR sedang reses. Itu kata Prof. Yusri, yang kemudian berbeda sebelum dia menjadi kuasa hukum 02 dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu. Kita bukan anak kecil, ya kan? Semua ada kepentingan, ya kan? Nah, tapi ternyata betul apa yang dikatakan Prof. Yusri itu, tapi yang dulu, ya. Jadi memang dalil pertama, oke. Dalil kedua, independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Tidak, dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming, terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah KPU-nya? Paham mereka. Tapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Itu bisa dipermasalahkan, itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan KPU itu kepada Ditjen Perundang-undangan tanpa konsultasi DPR. Fortunately ditolak oleh Ditjen Perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa KPU tidak independen. Padahal apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tapi karena tidak ada waktu untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan. Karena kalaupun kami laksanakan, akan cacat prosedural seperti yang dikatakan Yusuf Iza Mahendra, akan dipersoalkan orang. Nanti akan dipersoalkan orang. Pastinya ada persoalan-persoalan seperti ini dan itu bisa inkonstitusional. Maka dalil kami setidaknya ada pemilu yang tidak independen from the beginning itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Betul bahwa Bawaslu itu tidak memperiksa hal-hal yang memang jelas-jelas merupakan pelanggaran. Seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa. Kemarin ada PJ Wali Kota Bekasi. Ternyata juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum bahwa ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang tahun saya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa paslon 02 dan melanggar undang-undang. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DPP? DPP yang juga terbukti adalah memang tidak dipersoalkan secara masif. Anda bayangkan, ada ketua KPU 5 kali melanggar, dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. Di antaranya berat, ya, 2 berat dan terakhir. 1 peringatan berat saja, tapi tidak ada terakhirnya. Irman Gusman itu. Anda bayangkan, ini hakim konstitusi di sini ketua MK sekali melanggar langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak sebagai ketua KPU. And then pertanyaannya ada apa? Apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan dan kekuasaan yang dipertahankan? Ini juga persoalan. Maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain misalnya bansos. Nah ini menarik ya. Sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos itself, tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe Jokowi.
bansos cawe-cawe Jokowi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan, ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan, itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar bansos yang digelontorkan, bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak, tetapi apakah ada perencanaan kejahatan untuk memenangkan paslon tertentu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos. Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin, ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana, kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat tajam dari 5,88 triliun tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih pada bulan Januari. Tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan, kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam pilpres kali ini, kanan kita seolah menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri, dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan, saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita menang. Amin. Oh ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari lagi mudik kita. Terima kasih ya. Menang banyak atau menang tipis. Saya bukan Hotman Paris Utabea. Yang paling penting menang. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Oh, jika kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersibuk-sibuk, ya kan? Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma apresiasi saja. Kalau memberikan makan juga sedang puasa sebagian, kan? Mudah-mudahan dari upaya kita semua nanti akan diganjar oleh MK. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia, untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi.